Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Butia. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi komposisi dua fungsi. Nah, perhatikan diagram panah berikut ya. Jadi ada suatu X itu akan difungsikan ke dalam fungsi F itu menjadi Fx. Nah, selanjutnya akan dikomposisikan lagi, jadi difungsikan lagi dalam fungsi G menjadi fungsi Gfx. Jadi, nah inilah yang dinamakan fungsi G bundaran F. Jadi nulisnya bundaran itu seperti O ya, jadi GOF atau G bundaran F itu kalau digambarkan di diagram panah itu malah kebalik ya, artinya X itu disubstitusikan atau dimasukkan ke fungsi Fx, setelah itu hasil Fx-nya difungsikan lagi melalui suatu fungsi G, jadi G dalam G buka kurung fungsi Fx nya. Jadi seperti ini ya untuk cara mudahnya. Jadi kalau ada G bundaran F dalam X itu sama dengan G dalam kurung Fx, artinya Fx, jadi bacanya dari belakang ya, Fx ini masuk ke dalam fungsi G, jadi Fx masuk ke dalam fungsi Gx. Begitu juga dengan F bundaran G itu artinya G dalam kurung Fx, artinya Gx yang di belakang kan itu malah G ya, berarti jalannya dari belakang dulu. Gx itu masuk ke fungsi Fx. Nah, ini secara teorinya ya. Untuk itu kita langsung ke contoh soalnya biar kalian lebih mudah menerimanya ya. Untuk contoh soal 1, jika Fx-nya adalah 2x dikurangi 5 dan Gx sama dengan 3x tambah 1, tentukan. Yang pertama adalah F bundaran Gx. Artinya apa? F bundaran Gx itu berarti F buka kurung Gx, atau gampangannya fungsi Gx itu masuk ke F. Coba kita tulis di sini ya. Jadi F X, Gx-nya isinya apa? Gx-nya adalah 3x plus 1. Nah, sama dengan berapa? Jadi fungsi 3x plus 1 ini ya, fungsi G. Jadi fungsi G yaitu 3x plus 1 masuk ke fungsi F. Nah, fungsi F-nya apa? Fungsi F-nya 2x dikurangi 5. Berarti X-nya yang ada di F ini digantikan oleh fungsi Gx. Nah, berarti bagaimana? Berarti 2 buka kurung 3x plus 1. Nah, 2 buka kurung 3x plus 1 itu baru mengganti x-nya ya. Dilanjutkan dengan dikurangi 5. Jadi Fx sama dengan 2x dikurangi 5. Kalau jadi F buka kurung 3x tambah 1 itu artinya 2 buka kurung 3x tambah 1 kurangi 5. Jadi apa yang di dalam X ini diganti oleh yang ada di dalam kurung. Kalau di dalam kurungnya jadi 3x tambah 1 ya X-nya diganti 3x tambah 1. Tinggal kita operasikan. 2 dikali 3x berarti 6x. 2 dikali 1 berarti plus 2. Nah, dikurangi 5. Berarti hasil akhirnya yang sejenis bisa kita jumlah atau kurangkan, yang tidak sejenis kita tulis ulang. Berarti hasilnya 6x 2 kurang 5 dikurangi 3 ya. Oke ya. Untuk poin A jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke poin B. Pertanyaan untuk B itu adalah G bundaran F itu artinya fungsi Fx itu masuk ke G. Ayo kita coba ya. Fungsi G-nya apa? Nah, jadi Fx-nya masukkan dulu. Jadi G 2x dikurangi 5 ya.
Berarti 2x dikurangi 5 itu mengganti x dalam G, berarti 3 buka kurung 2x dikurangi 5 ditambah 1, berarti berapa? 3 kali 2x kurang 5, jadi 2x kurangi 5 ini menggantikan x di dalam G nya ya. Oke, jadi berapa hasilnya? Berarti 6x, 3 kali 2x itu 6x dikurangi 3 kali 5 itu 15 ditambah 1, berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 6x kurang 15 tambah 1, berarti dikurangi 14 ya. Jadi beda ya antara FOG atau F bundaran G sama GOF, hasilnya beda. Jadi GOF itu Fx masuk ke G, kalau FOG Gx yang masuk ke F nya. Ini untuk contoh nomor 2 ya, bisa dipahami ya. Untuk contoh mohon maaf, contoh 1 poin B yang tadi, ini untuk contoh 1 poin C ya. Nah, sekarang X-nya ini ada nilainya ya. Jadi X-nya di sini ada nilainya. Nah, mending nilainya ini kita masukkan dulu, yaitu nilainya 4. Nah, berapa ya? Fungsinya sebentar, berarti kan gini. F masuk G-nya 4. Oke. Jadi jalannya dari belakang dulu. G-nya berapa? G-nya itu 3x ditambah 1, berarti 3 dikali 4 ditambah 1 sama dengan F-nya masih tetap 3 kali 4 12 tambah 1 sama dengan F, jadi 12 tambah 1 adalah 13. Nah, sekarang nilai F-nya, X-nya jadi 13, berarti tinggal 13 itu mengganti X-nya yang ada di X-nya itu mengganti yang ada di sini ya, berarti 2 dikali 13 dikurangi 5 ya, berarti hasilnya adalah 26 dikurangi 5, hasilnya 21. Boleh seperti itu langsung ya, ini cara langsung ya, cara langsung. Jadi nilai 4 langsung dimasukkan. Oke, tapi boleh pakai cara lain. Cara lain itu FOGX nya kalian cari dulu ya. Jadi maaf, ini FOGX nya misal kalian cari dulu ya. Jadi misalnya F dari 3x tambah 1 berarti 2 kali 3 seperti yang di depan tadi ya, kurangi 5. Harusnya jawabannya sama. 2 kali 3x 6x tambah 2 kurang 5, hasilnya adalah 6x dikurangi 3. Nah, coba sekarang 4-nya. Nah, sekarang kan kita masukkan F bundaran G, hasilnya 4, berarti 6 dikali 4 dikurangi 3, hasilnya berapa? 24 dikurangi 3 sama dengan 21 ya. Hasilnya sama ya. Jadi kalian boleh pakai cara langsung dimasukkan, atau kalian boleh cara fungsinya dulu, F bundaran Gx nya dicari dulu. Jadi terserah kalian nanti nyamannya mau pakai cara yang mana. Oke, untuk selanjutnya contoh soal yang poin D. Nah, sekarang G bundaran G. Jadi kita cuma mau pakai G-nya ya ikuti saja soalnya. G bundaran G berarti artinya Gx masuk ke G lagi. Nah, G-nya apa? G-nya kan 3x tambah 1, berarti G dari 3x tambah 1. Berarti berapa? G-nya 3 buka kurung
3x tambah 1 plus 1. Jadi Gx yang awal itu diganti 3x plus 1, Gx yang paling depan itu jadi kita, nah ini G ya, biar nggak bingung, maaf. Nah itu G nya jadi 3x tambah 1 berarti 3 dalam kurungnya diganti 3x plus 1 tambah 1 lagi, hasil akhirnya 3 kali 3x berapa? 9x. 3 kali 1 tambah 3 tambah 1 yang belakang, hasil akhirnya 9x tambah 4. Oke ya, mudah kan? Oke, lanjut kita ke poin yang E. Nah sekarang yang ditanyakan adalah f bundaran f dengan x-nya sama dengan negatif 2. Nah kita coba pakai cara langsung saja ya, berarti f negatif 2. F-nya berapa? F-nya kan 2 kali 2x kurangi 5 ya, F-nya kan ini. Ya berarti 2 dikali yang ada di sini. Negatif 2 kurangi 5. F 2 kali negatif 2, negatif 4 kurangi 5. Hasilnya adalah F negatif 9. F negatif 9 itu dimasukkan lagi ke F-nya, berarti 2 dikali negatif 9 dikurangi 5. 2 kali negatif 9, negatif 18 dikurangi 5. Negatif 18 dikurangi 5, berarti tambah negatif lagi ya, berarti punya utang 18 tambah lagi utang 5, berarti negatif 23, seperti ini ya. Jadi negatif 2 dimasukkan ke F-nya. Oke, dihitung jadi negatif 9. Negatif 9 dimasukkan lagi ke dalam F-nya. Hasil akhirnya adalah F bundaran F negatif 2-nya adalah negatif 23. Ya, ini contoh yang pertama. Selanjutnya kita masuk contoh yang kedua ya. Yang ditanyakan adalah f x itu sama dengan x tambah 2 dan gx-nya x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Pertama yang kita tanya adalah GOF. GOF, hati-hati ya. Yang ditanyakan GOF berarti fx, nah G dalam kurung fx atau artinya fx masuk ke G. Nah fx-nya apa? Fx-nya kan ini, berarti x tambah 2. Oke. Gx-nya adalah x kuadrat kurangi x kurangi 6, berarti yang di dalam x kan x itu diganti yang ada di dalam kurung, berarti x kuadrat ya, berarti x tambah 2 dikuadratkan dikurangi x tambah 2 dikurangi 6. X tambah 2 kali x tambah 2 berarti dijajarkan seperti ini biar disandingkan ya. X kali x itu berapa? X dikali x adalah x kuadrat, x dikali 2 adalah tambah 2x, 2 kali x adalah tambah 2x, yang terakhir 2 kali 2 adalah tambah 4. Jadi hati-hati ya, ini x kali x ditambah x kali 2 ditambah 2 kali x ditambah 2 kali 2. Nah hati-hati yang di belakang, dikurangi x tambah 2 dalam kurung, berarti dikurangi kali x ini jadi dikurangi x dikurangi kali tambah 2 berarti kurang 2 dikurangi 6. Nah yang sejenis kita jumlahkan, yang tidak mempunyai pasangan yang sejenis ya sudah kita tulis ulang, berarti x kuadrat sekarang yang mengandung x, yang variabelnya x 2x, 2x ini 2x ini negatif x, berarti 2x tambah 2x 4x, 4x dikurangi x tambah 3x. Sekarang yang
tambah 4 kurangi 2 kurangi 6. Tambah 4 kurangi 2 berarti tambah 2 ya. Tambah 2 dikurangi 6 berarti negatif 4. Jadi ini kan negatif 8 ditambah 4 berarti hasil akhirnya X kuadrat tambah 3X dikurangi 4 ya. Jadi ini hasil akhirnya ya. GOF-X itu sama dengan X kuadrat tambah 3X dikurangi 4. Selanjutnya kita masuk ke masih contoh 2 untuk yang poin kedua, yaitu F bundaran G itu bernilai 1 ya, Gx nya atau G nya dengan 1, FOG X nya 1 ya. Nah, untuk penyelesaiannya berarti ini kan berarti kita pakai cara langsung saja ya, F G1. Oke, jadi F G1 nya berapa? Nah, G1 berarti G nya kan ada di sini ya, X kuadrat dikurangi X kurangi 6 berarti X, setiap nilai X itu diganti angka 1. Nah, berarti 1 kuadrat, mohon maaf, 1 kuadrat dikurangi 1 dikurangi 6. F nya tetap 1 kuadrat 1 kurangi 1 kurangi 6. 1 kurangi 1 0 ya, 0 dikurangi 6 negatif 6. Nah, negatif 6 ini masuk ke fungsi F, berarti F itu kan fungsinya X tambah 2, berarti X diganti negatif 6 ditambah 2, hasilnya negatif 6 tambah 2 adalah negatif 4 ya. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga, yaitu jika diketahui Fx nya X dikurangi 1 per 3X tambah 5 dengan Gx nya 2X dikurangi 6. Untuk pertanyaan yang pertama yang kita tanyakan adalah F bundaran Gx, berarti Gx masuk ke F, atau kalau dituliskan F buka kurung Gx, berarti F nya tetap, Gx nya dimasukkan, berarti 2X dikurangi 6 karena Gx nya yang di sini. Setelah itu masuk ke fungsi F, berarti X dalam fungsi F diganti angka atau diganti 2X dikurangi 6, berarti X berarti 2X dikurangi 6 ini dikurung, itu mengganti X yang di depannya negatif 1 kurangi 1 per sekarang 3 buka kurung 2X negatif kurangi 6. Kenapa? Karena 3X tambah 5 berarti 3 dalam buka kurung 2X dikurangi 6 ditambah 5, hasilnya berapa? Oke, kita buka dulu kurung yang atas, 2X dikurangi 6 dikurangi 1, karena di depan langsung aja kurungnya dibuka ya, tidak ada perubahan tanda. Nah, yang ini 3 kali 2X 6X, 3 kali negatif 6 negatif 18 ditambah 5, hasil akhirnya berarti 2X negatif 6 dikurangi 1 negatif 7 per 6X negatif 18 tambah 5 berarti negatif 13 ya. Seperti ini ya, jadi 2X dikurangi 7 per 6X dikurangi 13 ya. Jadi bentuknya yang contoh pertama tadi kan linear, yang contoh kedua bentuk kuadrat, yang contoh ketiga bentuk pecahan, tidak masalah. Jadi semuanya bisa diselesaikan dengan mengikuti teori yang pertama tadi ya. Nah, untuk yang poin kedua itu yang ditanyakan adalah G bundaran F negatif 1. Nah, kita tuliskan di sini. Berarti G buka kurung F X nya diganti negatif 1. G, nah
X-nya diganti negatif 1 ya, hati-hati, berarti X yang awal negatif 1 dikurangi 1 dibagi 3 kali negatif 1 ditambah 5 ya, jadi ambil fungsi yang ada di sini nggih. Oke, ini dihitung dulu. G, negatif 1 dikurangi negatif 1 dibagi 3 kali negatif 1 itu negatif 3 ditambah 5. Negatif 1 dikurangi 1, negatif 2. Negatif 3 tambah 5 adalah 2. Berarti G negatif 2 dibagi 2 yaitu negatif 1. Oke, sudah ketemu G dalam kurung negatif 1 ya. Nah, sekarang berarti masuk ke fungsi G. Fungsi G-nya kan 2X min 6, berarti 2 buka kurung negatif 1 dikurangi 6. 2 kali negatif 1, negatif 2 dikurangi 6. Hasilnya negatif 2 dikurangi 6 adalah negatif 8 ya. Ya, seperti ini ya, sudah Ibu kasih 3 contoh yang tipe soalnya bermacam-macam. Silahkan dipahami, dicatat materinya. Untuk selanjutnya latihan soal itu ada 4 ya. Jadi yang pertama fx gx-nya seperti ini, yang ditanya adalah fo komposisi dari f bundaran gx. Yang kedua fx 4x min negatif 2 ditambah gx-nya bentuk kuadrat ini, yang ditanya adalah G bundaran F-nya. Nah, yang selanjutnya diketahui Fx seperti ini dan Gx seperti ini. Nah, ini itu tidak usah diperhatikan, ini aja cuma syarat dari bahwa domainnya itu X tidak boleh sama dengan negatif 4 biar ada hasilnya ya. Jadi untuk soal yang diperhatikan hanya yang di sini ya. Ini cuma syarat tambahan ya, karena penyebut tidak boleh 0. Nah, jadi soal intinya ini yang ditanyakan adalah F bundaran G dalam kurung negatif 3. Nah, untuk selanjutnya nomor 4, Gx-nya sekian, Fx-nya sekian, X tambah 1 dan X kuadrat tambah X kurangi 1. Yang ditanyakan adalah hasil nilai dari F bundaran F dalam kurung 5 ya. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selalu jaga kesehatan, selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.